Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un 'alim. Shadaqallahu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan. Siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh kamu mengerjakan perbuatan yang keji dan munkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Ia kehendaki, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran Surat An-Nur ayat yang ke-22. Yang kita hormati pengurus Masjid Jami'an Munawwarah, selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah maghrib rahimahullah. Kembali kita tiada henti-hentinya dan selalu mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita yang hadir
di masjid kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak-anak kami, hadirin jamaah maghrib rahimakumullah. Di dalam surat An-Nur ayat yang kedua yang telah kita baca di awal, Allah mengingatkan kepada kita semuanya orang-orang beriman. Apa yang diingatkan Allah kepada kita? Agar kita orang yang beriman jangan mengikuti langkah-langkah setan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Hai orang-orang beriman, janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 208 dijelaskan oleh Allah kenapa kita tidak boleh mengikuti langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Jadi Bapak Ibu, musuh kita yang paling utama itu, yang paling nyata itu adalah setan. Oleh karena itu, setiap kita orang-orang beriman, agar dalam hidup kita waspada kita terhadap berbagai macam strategi atau siasat yang dilakukan oleh setan. Bapak Ibu yang berbahagia, berbicara tentang masalah setan, kualitasnya itu atau sumber daya setan itu jauh lebih hebat daripada SDM-nya manusia. Jadi SDS, sumber daya setan, jauh lebih hebat daripada SDM, sumber dayanya manusia. Kenapa Bapak Ibu? Karena setan itu mampu menyesatkan ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang. Betapa banyak orang-orang yang tergelincir imannya karena godaan dan rayuan setan. Ada seorang ulama, Bapak Ibu, ulama itu bernama Warsito, yang pada zamannya itu diakui kewarakannya, diakui ulama luar biasa. Tapi karena itu setan teman. Dengan apa setan menggoda Warsito ini? Dengan perempuan. Karena ini manusia. Memang luar biasa. Strategi setan itu macam-macam. Siasat setan itu dari berbagai arah. Karena itu kita waspada. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana strategi setan itu menyesatkan kita manusia? Cara oleh setan itu melumpuhkan iman kita.
Yang pertama adalah caranya setan itu menyesatkan kita manusia adalah dengan mengajak kita memalingkan kita, iman kita itu jauh dari Allah, dengan menggelincirkan iman kita sehingga tidak kita sandarkan hidup kita kepada Allah, tidak kita gantungkan dan keyakinan kita kepada Allah secara totalitas. Ada keyakinan kita selain daripada Allah, itu cara yang pertama setan menyesatkan kita. Misalnya ibu bapak awak mengalir dicari orang sebala awak galenya laku laris rami, pengunjung pembeli rami, ya wanda bapak galenya rami, ya wanda rami galenya. Jika timbul caranya kita baca gale waktu Nabi ajar wahai waktu dukun mengawal dukun ban minta tak laris apa dari itu tak laris pada dukun. Kita yakin bahwa dengan yang kita minta kepada dukun itu dari sedekah. Itu cara merusak iman kita. Dipalingkannya keyakinan kita supaya kita berbuat syirik tidak kepada Allah kita, keyakinan kita. Hari musim hujan, awak kepada supaya hari hujan baik kan, minta kan, ke bawah hujan. Kalau di kampung pun namanya apa? Menyarang hari, pasarang hari itu. Tak kedukun, minta kepada normal supaya ada hujan. Nah, itu jalan. Jadi keyakinan kita itu dipalingkannya supaya tidak kepada Allah sadar hidup kita. Berbagai macam apa itu yang berhubungan dengan kesyirikan itu, akan jimat. Kita yakin jimat itu yang akan menolong kita, menyelamatkan kita. Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan, "Man ta'allaka tamimah faqad asrafa." Siapa yang mengantung-antungkan tamimah, jimat, dengan jimat itu ia meyakini akan menyelamatkannya, faqad asrafa, maka sungguh perbuatan itu adalah syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah. Bapak Ibu, saya baca dalam sebuah orang menjelang minggu pertama, Bapak Ibu, ya, menjelang Pilpres, ya, banyak para caleg-caleg minta dukun, baik kuburan-kuburan, ya, sungken dan lain sebagainya. Macam-macam apa ya. Jadi begitu cara mengabulkan keyakinan kita supaya kita jauh daripada Allah. Apa itu? Beda iman dan syirik itu sangat tipis. Sangat tipis bedanya iman dengan syirik. Kalau sakit dia menyimpang keyakinan awak itu syirik. Tidak kepada Allah sadar hidup kita. Tidak kepada Allah tempat bergantung kita. Ada keyakinan selain daripada Allah, sudah syirik. Sederhana saja Bapak Ibu. Baiklah berbeda kalau si A, dokter si A itu menyembuhkan penyakit saya. Kalau saya tidak berobat,
berobat ke dokter, tapi bukan dokter si A yang menyembuhkan penyakit saya. Kita dahulukan Allah. Sehingga kalimat yang keluar dari mulut kita kalimat Allah. Alhamdulillah, sejak saya berobat ke dokter si A, penyakit saya jadi sembuh. Karena banyak orang yang berobat ke dokter yang sama tidak sembuh karena perkara yang menyembuhkan adalah Allah. Kebetulan melalui dokter si A sembuh penyakit karena Allah. Nah, jadi sampai kegelincir iman kita, kalau iman kita tergelincir, Allah tidak maafkan kita. Allah tidak akan ampuni kita. Tapi kalau ibadah kita kurang sempurna, masih ada harapan. Tapi kalau iman kita itu sumbing, tidak sempurna, berbau bercampur dengan kesyirikan, Allah tidak terima kita. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa orang yang syirik. Allah akan mengampuni dosa orang yang selain daripada itu. Wa may yusyrik billah, siapa yang syirik kepada Allah, faqad dhalla ba'ida. Itu sesat sebenarnya. Sesat sejauh-jauhnya sudah syirik kepada Allah. Nah, karena itu Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW sekian tahun di Mekah, yang beliau luruskan adalah umatnya masalah tauhid, masalah akidah. Dan dalam sebuah riwayat Rasulullah mengatakan, yang paling aku khawatirkan, yang paling aku takutkan, yang paling aku cemaskan pada umatku tergelincir imannya meninggal. Tergelincir iman kita, karena begitu luar biasanya problem, ujian yang kita hadapi, masalah dalam hidup kita, tergelincir iman kita, sehingga tidak Allah menjadi keyakinan dan sandaran hidup kita. Nah, itu bab yang pertama Bapak Ibu, caranya setan menggelincirkan iman kita, menyesatkan kita, diajak kita berbuat syirik kepada Allah. Kemudian kedua, strategi setan menyesatkan kita manusia adalah mengajak kita manusia untuk berbuat dosa, mengajak kita manusia untuk berbuat dosa dan maksiat. Dalam surah An-Nur yang kita bacakan di awal, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang beriman, jangan kamu ikuti langkah setan. Apa ciri-ciri orang yang terbujuk, tergoda oleh rayuan setan itu? Fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Itu cirinya. Jadi berhasil strategi setan lupa. Apa tandanya? Tandanya berhasil kita melakukan perbuatan keji dan munkar, berbuat dosa kita, itu berhasil strategi setan itu. Nah, karena itu setan itu berusaha mengajak kita berbuat dosa. Apa itu dosa? Dosa itu adalah segala macam perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah, mana saja itu dosa banyak. Bahkan dalam riwayat dijelaskan ada 70 macam dosa-dosa besar. 70 macam dosa-dosa besar. Yang paling mudah itu dosa apa? Yang paling mudah berbuat dosa apa? Agar lupa. Paling enteng dosa apa? Apa Bu? Yang paling murah? Hah? Babu jiang tidak? Iya Bu. Yo. Yang paling murah itu babu jiang. Apa itu kucing? Menyebutkan aib atau kejelekan orang lain, sedangkan orang itu tidak ada di dalam kita. Itu kucing. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya kita sebutkan itu benar ya Rasul? Itu adalah ujian.
Kalau tidak benar, tidak sesuai dengan fakta kata orang sekarang, nah itu namanya fitnah. Itu lebih banyak lagi. Aib kejelekan ya. Tapi kalau kebaikan tidak apa-apa. Aib kejelekan seseorang, orang itu tidak ada di samping di hadapan kita. Itu paling enteng bu. Apa paling enteng dan paling murah itu mempengujian orang, mempengujian kawan awak itu paling murah. Jadi setan mengajak kita berbuat dosa. Apa itu dosanya? Lepas itu mengecewa kawan, asal muda kecewa kecil itu. Tidak. Apa lagi? Berkata-kata kotor. Apa enteng? Ya. Dan kalimat-kalimat thayyibah yang keluar dari mulut awak, kalimat-kalimat yang tak baik, kalimat yang buruk. Sampai itu paling banyak. Taruh kaki seketen dan sampai sendiri. Paling mudah. Nah, jadi mengajak kita berbuat dosa, makan hak orang, mengambil hak orang, memakan harta dengan riba banyak. Ya. Jadi itu caranya setan. Mengajak kita untuk melakukan perbuatan dosa. Kalau tidak bisa dosa besar, dosa kecil. Apa itu ada? Nah, Bapak Ibu kaum muslimin, jamaah maghrib rahimahullah. Kemudian yang ketiga, kalau cara pertama tidak berhasil mengajak kita berbuat kemusyrikan, cara kedua tidak juga berhasil mengajak kita untuk berbuat dosa. Cara ketiga cara yang ketiga adalah menjauhkan diri kita, memalingkan diri kita supaya kita sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan pekerjaan. Artinya memperturutkan hawa nafsu. Sibuk kita dengan urusan dunia. Keranjau dengan awak dari pagi, siang, sore, malam kerja. Cik Jokowi kerja. Sehingga dengan memperturutkan hawa nafsu itu kita lupa kepada Allah. Setidak-tidaknya kita lalai daripada mengingat Allah. Sholat zuhur rajat minggu, sudah rajat minggu terlambat sholat zuhur, capek tu naik 2 menit selesai, kilat dia tadi dan keranjung tadi, sibuk dengan harta. Jadi sibuk dengan dunia. Contoh sederhana Bapak Ibu, ibu awak beralih ya. Sudah sibuk dari pagi kan. Di bawah zuhur kamu hanya kebanyakan awak sampai kucing tahu sehingga tinggal sholat zuhur. Jadi tidak ada orang mulai tinggal minggu di zuhur. Ama anak daro, apa anak daro, tinggal itu sampai zuhur. Itu cara. Bagaimana memalingkan kita supaya kita lupa kepada Allah dengan kerja, dengan dunia, dengan nafsu. Nah, karena itu dalam surat Al-Munafiqun ayat 9 Allah ingatkan kepada kita orang yang beriman. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, jangan gara-gara hartamu, jangan karena anak-anakmu melalaikan kamu daripada mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang berbuat demikian,
wa ulaika humul khasirun. Mereka ini termasuk orang-orang yang merugi. Nah, jadi dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-9 ini salah satu yang membuat kita lupa, yang membuat kita lalai daripada dengan Allah itu apa? Harta. Kemudian anak. Ya, contoh diajak kawan kamu saji ulama, kamu saji walaupun bekuan begini, ada ceramah, ada pengajian, lu apa jawaban kita? Mau sudah sibuk pada ini, pekerjaan saya sibuk, pekerjaan lagi menumpuk, tunggulah kalau mau dah sibuk. Kalau kerja udah banyak, kalau lah pensiun, engkau ke datang ke sama saji. Ayolah pensiun awal. Karena udah banyak lain, diajak kawan kalian. Oh, ibu, kalau lah pensiun, engkau ke datang ke Mas Haji. Nah, ke Mas Haji lain. Apa jawaban kedua? Cucu. Cucu aku sudah basah panahnya. Cucu aku salah lisik mana? Ayah aku Mas Haji, tapi nyo menangis. Amanyo, aman sibuk tu. Ayahnya tak boleh ayahnya. Aduh gula kalau kadang cucu aku kadang-kadang ke Mas Haji. Ayolah kadang cucu awak. Tak bisa mandiri, tak bisa mengurus diri sendiri. Diajak ada kawan kalian, ibu, kalau kadang cucu ibu kadang datang ke Mas Haji. Nah, ke Mas Haji balai. Apa lagi jawabannya? Apa dijawab? Pak. Balai ke Mas Haji. Kaki lah sakit ya, pinggang lah sakit, lutut lah sakit, poin ke Mas Haji dah ke mana? Nomor 5 kali barat dia itu kecewa. Jadi kalau segala sakit, kenapa sampai seperti itu Bapak Ibu? Ya kata tadi, pertama sibuk juga rajo, tunggulah pensiun, kemudian sibuk juga anak cucu. Itu yang menyebabkan kita lalai. Kita memang butuh harta, butuh kita. Siapa yang tidak butuh harta? Bekerja itu penting. Apalagi anak. Tapi kata Allah, jangan gara-gara harta, jangan karena anak melalaikan kita daripada mengingat Allah. Jadi kalau kita lalai dari harta, lalai dari Allah, gara-gara harta dan anak, di situ berhasil strategi setan kita. Inilah pada tangan Bapak Kapolri. Saya punya bukunya Bapak Ibu strategi setan itu, organisasi setan itu. Dia melapor Pak, dia melapor kampus Inggris. Ini belum berhasil. Coba cara ini belum mampus. Coba cara ini. Dicari kelemahan kita. Bapak Ibu, setan ini memang dia minta kepada Allah dua permintaannya. Pertama apa? Iblis minta kepada Allah. Pertama, izinkan saya hidup sampai hari kiamat. Kemudian kedua, izinkan saya untuk menggoda anak cucu Adam. Itu. Sampai mati awak sakaratul maut, ujian yang berat. Disitulah iblis itu menggoda dan menyesatkan iman kita. Sampai akhirnya dia berusaha menggelincirkan iman kita. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin jamaah fakir rahimakumullah. Jadi ini 3 strategi. Strategi setan menyesatkan kita. Kemudian berikutnya adalah bagaimana cara kita memerangi setan ini. Di strategi setan itu ada 3 tadi kan. Pertama, mengajak kita berbuat syirik, kemudian berbuat dosa. Yang ketiga, memanfaatkan kita jauh dari Allah dengan menurunkan hawa nafsunya.
Itu penyakitnya dari setan. Caranya setan menyesatkan kita. Sekarang bagaimana caranya kita memerangi setan? Supaya setan itu tidak bersarang dalam diri kita, supaya setan itu tidak berhasil mengganggu dan menggoda kita. Bagaimana caranya? Tentu kita harus perangi setan ini, harus melumpuhkan setan ini. Tidak nampak ada Bapak Ibu. Kalau nampak sawah, jadi bisa pakai buah. Kita nampak. Lalu bagaimana caranya kita memerangi setan ini? Nah, ada tiga juga caranya, strategi. Ya, strategi agar setan itu tidak bersarang dalam diri kita. Yang pertama adalah dengan selalu membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Aksiru tilawatil Quran, perbanyak baca Al-Quran. Kenapa? Karena setan itu paling takut dengan ayat. Apabila tubuh kita, diri kita, itu aliran darah kita, aliran setiap saraf-saraf kita itu penuh dengan alunan ayat suci Al-Quran, takut setan lupa. Makanya kalau ada film-film apa tu ya, film-film mana, film-film mistik katakan ibu ulama, ibu kiai itu zikir baca ayat, kalau ini lah, itu kan ilustrasi, itu kan film kan. Memang setan itu boleh takut dengan ayat. Dalam sebuah riwayat itu dijelaskan, suatu ketika Rasulullah SAW melihat setan, ya nampak orang sedang baca Al-Quran. Lalu ditanya oleh Rasulullah, wahai setan, kenapa engkau ganggu orang yang baca Al-Quran? Setan menjawab, dengan membaca Al-Qurannya manusia itu, badan saya terbakar seperti timah dibakar oleh api. Wah, beda-beda itu Pak. Jadi terbakar. Setan itu ya takut dengan ayat ketika dibaca. Makanya ada metode ruqyah. Ruqyah, ya Pak? Ibu-ibu, kan ada metode ruqyah. Apa itu ruqyah? Membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada seseorang yang kesurupan namanya. Kayak Al-Quran kita coba. Nah, ngomong-ngomong tidak Pak? Sudah tuh sadar. Keluar setan dalam tubuhnya. Itu ayat Al-Quran, ayat-ayat itu dibacakan kepada seorang yang kesurupan tersebut sehingga dia sadar kembali. Nah, awak tak pernah ruqyah apa? Awak ruqyah di bawah surah. Awak cara ruqyah di bawah surah, ya banyak baca Al-Quran. Perbanyak baca Al-Quran. Tandungnya awak setan tak setan tubuh, ya Pak, uji, coba uji, baca ujinya, coba berapa? Kalau 2 ayat, 3 ayat, 2 baca tapi ngantuk lebih pandai dalam setan. Apa anda yang baca Al-Quran tuan? Anda setan awak tu. Akan itu ruqyah jadi awak, ruqyah itu baca mana? Iya. Baca Al-Quran. Saya pernah ini kejadian spiritual pada diri saya ceritakan pada mereka. Dulu pernah saya sakit, lama sakit. Nah, sehingga kalau sakit itu harus balik. Saya kalau balik, makan balik pun ada nafsu, ya, sakit. Ibadah balik. Saya tahu, wah, kalau kendalikan oleh setan. Lama sudah setan bertumbuh. Walau dikuasai setan. Saya dulu punya waktu masih kuliah Bapak Ibu, ada namanya buku Al-Maqsulah kecil karena asal Bana. Mau baca itu berisi bacaan-bacaan ayat Al-Quran tertentu, zikir-zikir dan doa. Nah, pertama mau baca tapi mengantuk. Oh, setan banyak. Oh, beruduk. Nah,
dah beruduk masih juga malih baca Quran. Ambulawat dah baca malawat kare baca ayat tu. Bukan itu. Apa yang terjadi 15 menit setelah saya baca mual baru itu atas muntah tidak nak keluar terasa wangi. Saya ambil air segelas air putih, saya kasih garam sedikit, terus suasana minum. Ya. Nah, setelah saya berhasil meruqyah diri saya sendiri, apa yang terjadi? Terasa senang badan rumah. Tidak ada balik-balik tadi larinya. Dan anehnya ketika saya sholat malam, tak terasa lagi sholat malam. Tak merarakan aja deh itu. Baik itu luar biasa kalau malam ruqyah diri sendiri. Apa kok mana yang baca Quran, apa kok mana yang sholat sunnah dan sebagainya. Setan itu banyak tu buat itu yang bagaimana. Nah, ketika setan itu sudah berhasil kita keluarkan, dah ada dalam tubuh awak lain, itu terasa enak ibadah itu apa-apa, ringan ibadah. Nah, karena itu berbanyak baca Quran di rumah awak, daripada kaset-kaset nyanyian, ajak kaset mengaji. Nawadanya cuba dah curason apa itu. Bedanya kalau musik yang wadana itu mengaji. Beda kan? Itu curason. Kalau musik wadana itu mengundang setan. Tapi kalau yang suci Al-Quran antara seiman naik bertambah dari. Karena itu dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Nawwiru fi buyutikum bis-shalah wa tilawatil Quran." Hiasilah rumahmu dengan salat dan memperbanyak baca Al-Quran. Jadi rumah, apabila dalam sebuah rumah, dalam sebuah keluarga selalu dalam rumah itu membaca Al-Quran, maka Allah akan memberikan kebahagiaan, kedamaian dalam rumah tangga. Sebaliknya, kalau dalam sebuah rumah tidak pernah terdengar bacaan ayat suci Al-Quran, itu makanya gitu baliku itu baca kat rumah. Karena kata Rasulullah itu laksana rumah kuburan. Laksana rumah kuburan itu sampai dalam usianya setan terjadi. Akhirnya ibu kalau baca kat lagi gini, karena tidak ada orang sholat dalam rumah itu tidak diperdengarkan membaca ayat suci Al-Quran. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, jadikan Al-Quran ini menjadi bacaan kita. Hobi kita baca Al-Quran, ya. Sebagaimana hobinya kita bersedekah, tiap hari baca Al-Quran. Minimal antara maghrib dan isya, kalau tidak ada kegiatan, ya baca Al-Quran. Atau sesudah sholat subuh baca Al-Quran. Kalau di Kementerian Agama ada namanya program maghrib mengaji. Anak-anak suruh wajib mengaji atau maghrib bisa. Nah, jadi di samping kita baca Al-Quran, kita ajak anak kita, ajak cucu kita, harus membaca Al-Quran. Bapak Ibu kaum muslimin berbahagia, itu yang pertama. Kemudian kedua, strategi melumpuhkan setan itu supaya dengan bersarang dalam diri kita adalah dengan selalu melaksanakan sholat berjamaah. Dengan selalu melaksanakan sholat berjamaah. Dalam riwayat yang sama, Rasulullah SAW nampak setan ini ingin mengganggu orang yang sholat berjamaah. Lalu ditanya oleh Rasulullah, "Wahai setan, kenapa engkau ganggu orang yang baca, orang yang sholat berjamaah?" Lalu setan menjawab, "Dengan sholat berjamaahnya manusia, badan saya menjadi lemah yang bersangatan." Jadi damam setan kalau sholat berjamaah. Pokoknya Bapak Ibu, kalau udah mulai malih sholat berjamaah, apalagi sholat subuh, tidak. Kemudian malih membuka ancak mata berhasil setan itu mengencing mata kita. Malih sholat berjamaah.
malai datang ke Mas Haji, Umar dan ke Mas Haji, malai berjamaah. Berhasil setan. Setan itu kalau dan sholat berjamaah. Jadi kalau kita sudah malas melangkahkan kaki melaksanakan sholat berjamaah, awal hasil setan itu menguasai dan mengendalikan kita. Karena itu cara paling ampuh. Strategi yang kedua, selalu kita melaksanakan sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah itu suatu ketika seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umi Maktum bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, haruskah juga saya sholat berjamaah ke masjid ya Rasul? Saya buta ya Rasul." Jadi ada Nabi. Apa sih Nabi? Ayolah ke rumah terus sembahyang. Awalnya Nabi kasihan, iba Rasulullah. Kemudian setelah itu Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Umi Maktum ini, "Hal tasma'un nida? Apakah engkau mendengar kalimat azan?" "Na'am ya Rasulullah." "Tentu ya Rasul." "Fa'ajib." Maka datanglah berzina. Coba bayangkan Bapak Ibu, Abdullah bin Umi Maktum tidak bisa melihat. Madinah waktu itu masih dalam keadaan gelap gulita, yang merangkak baik Mas Haji. Disuruh dulu Nabi datang ke Mas Haji. Apalagi kita hari ini sudah penerangan di mana-mana, rumah dekat dengan masjid dan datang ke masjid. Karena sholat berjamaah itu beberapa isyarat ayat-ayat dan hadis Nabi mengatakan kita harus melaksanakan sholat berjamaah. Warka'u ma'ar rakyat, rukuklah kamu bersama orang-orang itu. Dan sholat berjamaah itu Bapak Ibu, itu menghindari datangnya murka dan azab dari Allah. Ada diskusi. Apabila hamba-hambaku selalu memakmurkan rumahku, maka aku tarik bencana dari negeri itu. Jadi kalau yang kami jawab Mas Haji, Allah akan hindarkan kita dari bencana. Tapi kalau Mas Haji kamu dilarang, maka ini indikasi Allah berikan bencana kepada negeri itu. Apa yang sebabnya? Yang terakhir, yang ketiga, strategi melumpuhkan setan memperbanyak zikir kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang beriman, ya, zikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyak. Justru banyak zikir, banyak zikir, ya, zikir. Wasabbihu bukratan wa asila, pagi-pagi dan petang. Berdiri kita zikir, wa qu'udan wa ala junubin, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, kita selalu ingat Allah, zikir itu ingat Allah. Ya. Sebab ya, dalam hadis itu dijelaskan sejengkal kita lupakan Allah, maka Allah harus siasta. Sejengkal kita lupakan Allah, masuk setan tadi. Nah, kenapa kita lupa dengan Allah? Karena kita tidak ingat Allah, dan kita tidak berzikir kepada Allah. Nah, oleh karena itu, mari kita selalu ingat kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, maka kita selalu zikrullah, selalu berzikir kepada Allah. Bapak Ibu kaum muslimin, jamaah rahimahullah, inilah kajian yang dapat saya sampaikan. Berhubung waktu isya sudah masuk, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum